Bab 181. Godaan, ikan. Wang Meng agak terlalu terburu-buru dalam memperhatikan pelampung. Dan menyerang. Ketika dia menyadari adanya cekungan lembut pertama, dia tak dapat mengendalikan lengannya dan mengangkat tongkat itu terlalu cepat. Pendekatan agresif ini merupakan hal yang tabu dalam memancing ikan hidup, karena tingkat keberhasilan mengaitkan ikan jauh lebih rendah dibandingkan jika ia menunggu tanda gigitan yang lebih jelas sebelum mengangkat tongkat pancing. Sisi buruk dari terlalu bersemangat adalah dapat menyebabkan ikan kabur, dan masalah yang sama ini menyebabkan 3 ikan berturut kabur. 2 yang pertama tidak seburuk itu, mereka keluar dari sarang dan melarikan diri di permukaan air. Namun yang terakhir inilah yang paling parah, begitu ia mengangkat pancingnya, ikan tersebut langsung terlepas dari kailnya di sarang, dan seketika itu juga sarang meledak dan gelembung. Gelembung besar keluar dari dasar sarang. Cek, Yu Feng, kemampuan memancing temanmu perlu diasah. Dia sudah membiarkan beberapa orang lolos. Yang terakhir itu yang paling parah, dasar sarangnya hancur dan lihat semua cipratan air dan gelembung di permukaan, mungkin membuat beberapa ikan di dalam sarang takut. Orang ini agak gegabah, suka menyerang sebelum waktunya. Ia mampu menangkap ikan bahkan saat ikan berada sedikit di dalam air, dan karena pelampungnya terlalu sensitif, kailnya hampir tidak dapat menangkap mulut ikan dan seringkali gagal atau ikannya lolos. Mungkin kau harus mengambil alih, Yu Feng? Kalau dia terus-terusan begitu, gigitannya nggak akan ada lagi. Yu Feng merasa agak cemas melihat Xiao Pang kehilangan ikan. Tetapi karena dia telah mengizinkannya memancing, tidak masuk akal untuk menariknya pergi begitu cepat. Bukan masalah besar, ini mudah diatasi dengan beberapa patah kata. Setelah mengatakan ini, Yu Feng bangkit, berjalan di belakang Xiao Pang, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Xiao Pang tidak memiliki keterampilan memancing, tetapi sikapnya baik. Mendengar pengingat Yu Feng, dia menyesuaikan dan mendorong pelampung 3 tingkat. Sebelumnya, Yu Feng telah menyetel pelampung pada 10 takik. Memancing sekitar 3,5 hingga 4 takik. Menaikkan dasar pemancingan membuatnya relatif sensitif, dan ikan apapun di sarang dapat terlihat sedikit memengaruhi pelampung. Kepekaan ini baik bagi pemancing yang pandai merasakan gigitan. Namun bagi seseorang seperti Xiao Pang, yang bergegas menyerang, itu mematikan. Namun, solusinya sederhana. Xiao Pang langsung mendorong pelampung 3 tingkat ke atas. Memasang umpan, lalu melempar lagi. Kali ini, gerakan pelampung jauh lebih stabil, dan gigitan yang sebelumnya ragu-ragu berubah menjadi sedikit goyangan. Dengan amplitudo gerakan ini, Xiao Pang berhasil menahan tongkat itu agar tidak langsung diangkat. Namun itu saja tidak cukup. Setelah menangkap seekor ikan, Xiao Pang mendorong pelampung itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga pelampungnya mencuat cukup jauh di atas air. Kini, derajat pembengkokan pada subgaris bawah air meningkat, dan gigitan-gigitan kecil hampir tak pernah terjadi lagi. Ikan apapun yang menggigit umpan akan menghasilkan cekungan yang kuat dan jernih, sehingga sangat stabil untuk diserang. Hah! Menakjubkan, bukan? Tidak ada lagi ikan yang lolos? Apakah mendorong pelampung mencegah mereka melarikan diri? Mungkin karena penyesuaian penangkapan ikan menjadi lebih stabil. Gigitan yang percobaan dan palsu tidak terjadi, dan yang muncul adalah gigitan yang jelas dan kuat. Haruskah ini dianggap sensitif atau stabil? Yu Feng, kenapa kamu tidak membicarakan hal ini kepada semua orang? Teknik mendorong pelampung ke atas dan menambah lengkungan pada subline untuk mengurangi sinyal merupakan pengetahuan dasar bagi pemancing berpengalaman, tetapi bagi banyak pendatang baru yang menonton siaran langsung, hal ini merupakan sesuatu yang membingungkan. Karena seseorang bertanya, Yu Feng umumnya membahas topik-topik tentang pertukaran keterampilan memancing. Saya melihat ada seorang bro yang bertanya tentang detail penyesuaian yang baru saja saya buat, jadi izinkan saya
Menjelaskannya sedikit. Dalam situasi trolling normal, sensitivitas pelampung berhubungan langsung dengan derajat pembengkokan tali yang dipasang di bawah. Air. Menyesuaikan ketinggian dan memancing rendah seluruh rangkaian. Tali tetap lurus, menyampaikan sinyal dengan tajam. Reaksi sekecil apapun akan terpantul pada pelampung, sehingga mengakibatkan gerakan tak menentu dan banyak gigitan palsu. Pemancing berpengalaman yang lebih menyukai ikan hidup menyukai peralatan ini karena memberikan kontrol yang lebih baik terhadap ikan yang bersarang. Sebaliknya, jika Anda menyetel rendah dan memancing tinggi, atau menyetel tinggi dan memancing tinggi, rangkaian tali akan menunjukkan tingkat pembengkokan yang berbeda. Hal ini menghasilkan pelemahan tertentu pada sinyal dari bawah, yang dipantulkan pada pelampung dengan menyaring banyak gigitan palsu dan gerakan kecil. Penyesuaian semacam ini membuatnya lebih stabil untuk menyerang. Pada dasarnya hanya ketika terjadi penurunan yang kuat, umpan pasti berada di mulut ikan. Wang Meng tidak terbiasa dengan penyesuaian trolling yang sensitif, jadi setelah terbiasa terburu-buru dalam bertindak, mengangkat pelampung sedikit lebih tinggi membuat segalanya jauh lebih baik. Mengerti. Itu pengalaman yang sangat berguna. Saya biasanya memancing dengan tali, dan saya tidak tahu pelampung bisa diatur seperti itu. Belajar trik lain. Bagi para pemancing berpengalaman, ini adalah pengetahuan dasar yang cukup sederhana. Namun, banyak pemirsa masih belum memahaminya, dan setelah beberapa penjelasan, tanggapannya baik, semua orang setidaknya memahami prinsip di baliknya. Setelah menyesuaikan metode trolling mengambangnya, kinerja Wang Meng berangsur-angsur stabil. Ia melempar, menangkap ikan, mengambilnya kembali, dan melempar lagi. Iramanya terus membaik, dan tidak ada lagi kesalahan besar. Gigitan di tempat pemancingan itu melambat sedikit, tetapi setelah stabil, ia segera mengumpulkan ikan itu kembali. Memancing Wang Meng menjadi lebih lancar, tetapi Bai Tua dan Xiao Zhao di sebelahnya agak frustrasi. Setelah pemberian obat, gigitan ikan mas tampak jauh lebih baik dan menunjukkan beberapa respons positif terhadap Lose Powder. Namun melawan taktik partikel karet gelang Yu Feng yang dicampur dengan taktik Dog Balls, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun sejak awal. Awalnya, mereka berharap dapat mengejar ketertinggalan dengan kesalahan-kesalahan Wang Meng yang terus-menerus, tetapi setelah beberapa penyesuaian arah yang sederhana, ia menjadi lebih tenang. Dalam waktu singkat, ia terus menangkap ikan terus-menerus. Karena semua orang memancing sendirian, upaya awal yang dihabiskan untuk melempar umpan, menyiapkan tempat umpan, dan mengambil ikan menguras banyak energi. Sekarang Yu Feng bertukar dengan orang lain, dia punya banyak waktu untuk beristirahat dan cepat pulih. Setelah menangkap 20 atau 30 ikan tanpa henti, Xiao Pang merasakan sensasinya tetapi, saat ia menangkap ikan lain, lengannya yang memegang tongkat pancing mulai sedikit gemetar. Lelah? Yu Feng bertanya dengan santai dari belakang. Ya, saya menikmatinya. Tapi ikan ini sangat kuat, lenganku agak sakit. Baiklah, kalau begitu tukar denganku. Kamu periksa saluran publik sebentar, ngobrol dengan pemirsa. Hah? Saya belum pernah melakukannya sebelumnya. Jangan khawatir, ngobrol saja seperti biasa. Ingat, jangan mengumpat, jangan ungkapkan informasi pribadi apa pun, yang lainnya baik-baik saja. Oke. Setelah memberi instruksi pada Wang Meng, Yu Feng kembali mengambil tongkat pancingnya dan duduk kembali di kotak pancing. Sekitar 40 menit kemudian, energi Yu Feng pulih sepenuhnya. Ketika ia kembali ke tempat pemancingannya, ia mulai menyerang dengan hebat, bagaikan badai. Setelah mengamati sejenak, tampaknya tetangga di kedua sisi sudah kehabisan tenaga, dan sedikit usaha lagi mungkin bisa memadamkan api mereka. Di bagian belakang perangkat lunas streaming langsung, Wang Meng juga memulai komentar streaming langsung pertamanya. Halo semuanya, saya Wang Meng, teman Feng Ge. Ini pertama kalinya saya melakukan siaran langsung ini,
Jadi kalau ada yang kurang tepat, mohon jangan dikritik. Melihat Xiaopang duduk di depan telepon pintar, para pemirsa di ruang siaran langsung mulai menggodanya. Adik kecil yang gemuk, sudah berapa lama kamu belajar memancing? Memancing selama 3 tahun. Saya biasa memancing di alam liar, dan baru-baru ini mulai melakukannya di Black Pit. Kemampuanku agak buruk, terima kasih sudah tidak tertawa. Ceka-ceka, sopan sekali. Apakah Anda sering nongkrong di toko Fengge? Produk bagus apa yang bisa Anda rekomendasikan kepada kami? Cukup sering, saya biasanya pergi ke sana pada akhir pekan. Sebagian besar peralatan memancing yang saya gunakan, saya beli dari tempat Fengge. Beda tabur yang ia campur di sana cukup efektif, tetapi saya belum pernah melihatnya menggantung skuter kuning, tidak tahu apa maksudnya. Kalian mungkin harus bertanya padanya ketika kalian punya kesempatan. Awalnya, komunikasi berjalan lancar, dan topiknya dapat diandalkan, tetapi seiring mereka semakin mengenal satu sama lain, pembicaraan pun mulai menyimpang dari jalur semula. Bab 182. Latihan ikan target di kolam pancing. Hei, tampan, bolehkah aku menanyakan sesuatu yang menarik? Apakah saudara Feng punya pacar? Saya tidak yakin tentang itu. Khawatir tentang privasi, Wang Meng masih cukup bijaksana. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil akar rumput membantu seseorang menjadi lebih pandai bersuara. Selain memancing, melakukan siaran langsung, dan mengelola tokonya, apakah saudara Feng melakukan hal lain? Seperti merekam video atau semacamnya. Saudara Feng tidak menghabiskan banyak waktu di toko setiap hari. Dan dia sering keluar rumah. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Pertanyaan terakhir, apakah kamu melihat Yuing di toko? Tidak pernah melihatnya. Terakhir kali aku melihat Yuing itu adalah di acara Livestream. Pertemuan waduk Brother Feng. Kamu sungguh membosankan. Anda tidak punya berita yang mengejutkan sama sekali. Saya berharap bisa menggali beberapa gosip menarik untuk dimuat di kolom Leg Brother. Sialan, si jenius di atas sana, kenapa aku tidak terpikir ke sana? Apa gunanya mikirin itu kalau nggak bertindak, cowok ganteng itu? Kelihatan terlalu jujur, bungkam banget pastinya. Wang Meng terkekeh, semuanya santai saja dan lihat memancingnya. Kurasa saudara Feng akan membuat tetangga itu diam. Wang Meng benar, setelah setidaknya 10 menit jigging frekuensi tinggi, Yu Feng memang akan memadamkan Zhao Dezong dan Guru Bai. Sialan, benar juga. Dalam waktu sesingkat ini, kerja bagus. Saudara Feng. Kakak Feng keren sekali. Ketika Wang Meng menyaksikan teman-teman di saluran publik berseru, dia menimpali, yang di sebelah kiri sudah diam. Pemancing di sebelah kanan masih sedikit kesulitan, tapi saya rasa tidak akan lama lagi. Sebuah pernyataan yang sangat biasa, tetapi mengatakannya di depan pihak-pihak terkait agak kurang ajar. Guru Bai di sebelahnya sudah mengalami hari yang buruk karena kailnya meleset dan ikannya hilang dan sudah kesal di dalam. Ketika dia mendengar lelaki gemuk di sebelahnya berbicara kasar, dia langsung marah. Dasar gendut, jaga mulutmu. Bergumam di belakang, bukankah kamu menyebalkan? Kail saya bermasalah hari ini, itulah satu-satunya alasan mengapa saya tidak berhasil memancing dengan baik. Apa yang kamu pamerkan? Apakah begini caramu berbicara, menjelek-jelekan orang lain di siaran langsung? Yu Feng, yang sedang fokus melempar dan menangkap, mendengar keributan di belakangnya dan berbalik. Wang Meng, jangan banyak bicara. Seharusnya itu ucapan untuk menenangkan keadaan, tetapi Guru Bai tidak menghiraukannya. Dengan leher kaku, dia melirik dan berkata, "Jangan berpura-pura menjadi orang baik, kamu bukan orang suci. Bertingkah seperti selebriti internet besar hanya karena Anda sedang melakukan siaran langsung. Kalau saja tali pancingku tidak bermasalah hari ini, menurutmu, apakah kamu bisa memancing dengan nyaman? Jangan bermain cerdik denganku setelah aku menang." Mendengar ini, Yu Feng terkejut, matanya menyipit.
Kita kan cuma ngobrol memancing, kok di umur segitu masih nyakitin orang dengan omongan sendiri? Menyakitkan dengan kata-kata? Apakah saya yang terluka karena kata-kata? Atau kalian anak muda yang terluka? Tidakkah kau dengar apa yang baru saja dikatakan si gendut sialan? Itu? Siapakah yang kamu jelek-jelekan? Aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu lagi jika kamu sombong. Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Aku sudah berurusan dengan begitu banyak siswa bermasalah di sekolah menengah kejuruan. Kau pikir kau orang yang mana? Guru. Bai mengumpat dalam hati, berdiri dari tempat memancingnya. Yu Feng mendengar ini, pria itu menggigit seperti anjing gila. Dan dia pun tidak menurutinya dan ikut berdiri. Dengan pikirannya, ia mematikan fitur pengambilan gambar pada siaran langsung dan kemudian mengarahkan kamera ke perairan. Wang Meng, kau memang bicara tanpa berpikir, dan meminta maaf. Padamu sudah cukup. Jadi bagaimana? Apakah saya masih perlu didisiplinkan oleh Anda saat memancing? Apakah menurutmu kau bisa memperlakukanku seperti salah satu murid bermasalahmu? Yu Feng mengerutkan kening. Sialan. Hanya karena Anda beruntung dan mengalahkan Yao Tao sekali, Anda pikir Anda tak terkalahkan? Berani menerima tantangan lagi? Guru Bai mengumpat sambil berbicara. Tentu, bagaimana kamu ingin bermain? Bermain di Black Pit, ini tidak ada yang istimewa. Danau bintang bulan, kolam tiang latihan dengan ikan mas cerucian. Kecil, ingin beradu langsung secara nyata? Berani datang? Yang terbaik dari 3 ronde, yang kalah harus membengkokkan tongkat. Ketika mendengar tentang kolam latihan ikan mas cerucian kecil di Danau Bulan Bintang, Yu Feng ragu-ragu sejenak selama setengah detik. Beralih ke Black Pit, Yu Feng tidak takut apakah itu memancing biasa atau trik licik, tetapi dia belum pernah bermain di kolam tiang latihan dengan ikan mas cerucian kecil, karena tidak punya pengalaman sama sekali. Apa? Takut? Tidak sombong lagi? Guru Bai memasukkan sebatang rokok ke mulutnya dan menatap Yu Feng dengan tatapan seperti gangster. Tampak cukup preman. Ding! Misi sampingan baru telah dimulai. Latihan tiang kolam ikan sasaran. Apakah Anda terima? Latihan memancing ikan target di kolam pancing. Terima tantangan. Memancing baisu dan menangkan, dan Anda akan menerima hadiah. Sistem yang berlimpah. Misi sampingan sistem yang baru dipicu menjadi titik puncak yang membuat Yu Feng memutuskan. Hadiah untuk misi sampingan selalu sangat besar, dan sudah lama sejak Yu Feng memicu misi jenis ini. Kapan? Apa aturannya? Katakan saja, jika itu masuk akal, saudara mungkin akan menerimanya, kata Yu Feng sambil menggertakkan giginya. 3 hari dari sekarang, pukul 9 pagi di kolam latihan tiang Danau Star Moon, sesi 40 menit dengan kompetisi nomor ekor untuk ikan mas cerucian kecil, yang terbaik dari 3 putaran. Pada saat itu, saya akan memanggil Lu Yong, Presiden Asosiasi Nelayan, untuk menjadi wasit. Yang kalah membengkokkan tongkatnya. Apakah kamu berani menerimanya? Kalau Yu Feng hari ini memancing ikan mas cerucian kecil, dia pasti tidak bisa menerimanya. Karena tidak punya pengalaman di kolam tiang latihan, dia pasti tidak akan bisa menang. Tetapi 3 hari jauh lebih baik. Asal dia paham teknik memancing dan perilaku ikan, Yu Feng yakin dia bisa mengalahkan bayi tua ini. Lagi pula, Yu Feng telah memperhatikan kompetisi hari ini dengan saksama. Bai Su mungkin memiliki keterampilan memancing yang cukup baik. Tetapi dia bukanlah tipe master yang dikagumi, hanya di tingkat menengah saja. Karakter memancing seseorang mencerminkan karakter pribadinya. Pemain yang memainkan permainan nakal di Black Pit dengan tongkat dan tali nakal tidak perlu ditakuti. Baiklah, aku terima. Saya pasti akan sampai di sana dalam 3 hari. Siapapun yang tidak muncul adalah bajingan, kata Bai Su dengan angkuh, melirik Yu Feng sebelum mulai mengemasi perlengkapannya. Lagi pula, tidak ada gunanya meneruskan pertikaian itu, kegiatan memancing hari ini sudah hancur.
Ding! Anda telah menerima misi sampingan, latihan ikan target di kolam. Tiang. Kedua pria itu saling beradu mulut, dan buru-buru menyetujui untuk berburu ikan. Xiao Pang, yang telah menyebabkan masalah, tampak sedikit gelisah. Setelah Bai Su pergi dengan kotak pancingnya, dia diam-diam menarik ujung pakaian pelindung matahari Yu Feng. Yu Feng meliriknya, itu bukan urusanmu. Tidak perlu merasa canggung tentang hal itu. Kembalilah dan memancing sebentar. Saya akan mengurus ruang streaming langsung. Melihat Yu Feng cukup percaya diri, Xiao Pang tidak berkata apa. Apa? Dengan patuh duduk kembali di kotak pancing, dan melanjutkan memancing. Saat dua orang sebelumnya sedang berdebat, mikrofon yang digunakan hanya menangkap potongan-potongan pembicaraan mereka. Melihat kamera siaran langsung itu tiba-tiba menunjuk ke ruang kosong dan tidak ada suara, para penonton di ruang siaran langsung mulai berisik. Hah? Apakah ada yang salah dengan ponselku, atau apakah ada masalah dengan peralatan Feng Ge? Kurasa aku mendengar pemancing di sebelah kita mengumpat Xiao Pang tadi. Apakah Feng Ge mematikan mikrofon saat menangani ini? Aku juga mendengarnya, orang itu mengumpat dengan sangat lancar. Mengucapkannya tanpa berpikir. Yang kami lakukan hanyalah menyatakan beberapa fakta, dan sekarang, setelah mereka kalah, mereka menyalahkan teknik yang buruk dan marah pada kebenaran. Bab 183. Menangkan mahkota lagi. Aku tidak tahu bagaimana kakak Feng akan menanganinya, tapi mari kita bersabar, kawan. Mungkin akan segera beres. Kalau tidak, bagaimana kalau kita main lawan Tuan Tanah? Lawan Tuan Tanah, ide bagus, saya akan mulai, saya panggil Tuan Tanah. Saya menawar Tuan Tanah. Saya menawar. Dobel sekali. Sepasang tiga. Sepasang raja. Saya tidak bisa mengalahkannya. Dengan begitu banyak orang berbakat yang online, para pemirsa yang malas ini benar-benar mulai bercanda tentang bermain Fikde. Landlord di obrolan publik, dan percayalah atau tidak, jika Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu terdengar cukup meyakinkan. Pada saat Yu Feng melihat kembali obrolan publik setelah menerima taruhan untuk perjudian ikan, ratusan komentar telah diposting. Setelah menyalakan kembali mikrofon, suara Yu Feng terdengar. Maaf, saudara-saudara, ada sedikit masalah tadi, tapi sekarang semuanya sudah beres. Kakak Feng, apa yang terjadi? Mengapa Anda membiarkan Xiao Pang memancing lagi? Kami mendengar beberapa orang berdebat, bagaimana Anda menyelesaikannya? Yu Feng menahan senyum dan berkata, bagaimana lagi menyelesaikannya? Kita akan mengadakan kontes memancing. 3 hari kemudian, di Danau Star Moon, kami akan memancing ikan mas trucian kecil di salah satu kolam kompetisi lokal. Wow! Apakah akan disiarkan langsung? Kami punya acara tampar muka yang siap ditonton. Apakah orang di sebelah rumah itu akan bersaing denganmu? Dia benar-benar tertutup hari ini. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Apa taruhannya? Tidak akan ada yang kalah memanggil pemenang dengan sebutan ayah, kan? Dengan kecepatan seperti ini, kamu akan segera memiliki banyak keturunan. Ketika mereka mendengar tentang kontes memancing lainnya, para pemirsa yang menyaksikannya langsung menjadi bersemangat. Mereka menyukai tontonan dan di mata para penggemar setia ini, Yu Feng adalah kekuatan yang tak terkalahkan, siapa yang peduli dengan orang lain. Melihat kata-kata, keturunan yang berlimpah, Yu Feng tak dapat menahan senyum dan berkata, pecundang memegang pancing di antara kedua kakinya. Orang yang bertanding dengan saya terakhir kali harus melakukannya, bukan? Kita saling mengenal dengan baik, kali ini dia ingin menyelamatkan mukanya. Memancing ikan mas trucian di kolam renang kompetitif, apakah Feng Brother punya pengalaman? Itu membutuhkan keterampilan dasar dan teknik memancing yang cukup tinggi, bukan? Memang cukup menuntut. Seorang teman saya pernah mengikuti kompetisi memancing,
dan itu membutuhkan banyak latihan dasar. Yu Feng menggaruk kepalanya, itu bisa diatur. Saya tidak akan melakukan streaming langsung selama beberapa hari. Ke depan, saya akan berlatih terlebih dahulu dan mencoba memahaminya. Saya akan menyiarkan langsung kompetisi ini untuk semua orang. Dengan kemampuan memancingmu, Kakak Feng, kau bisa dengan mudah mengalahkan orang itu tadi. Itu belum tentu benar. Memancing kompetitif berbeda dengan memancing di Black Pit, lebih baik berhati-hati. Taruhan dimulai sekarang, jangan berubah pikiran. Aku bertaruh sebungkus potongan pedas. Aku mau 1 bungkus. Aku bertaruh sebungkus raja dari segala raja. Para penonton mulai memasang taruhan mereka secara spontan, menciptakan suasana yang sangat hidup dalam siaran tersebut. Setelah semua keributan ini, ikan di tempat pemancingan mulai melambat. Yu Feng mengobrol dan bercanda dengan para pemirsa dalam siaran. Langsung, menyatu dengan mereka, sementara Xiao Pang bermain selama sekitar 1 jam lagi. Tak lama kemudian, kegiatan memancing di seluruh kolam hampir berhenti. Tak lama kemudian, Liu Tua dan orang-orang lain yang sebelumnya kehilangan umpan mulai mengemasi perlengkapan mereka dan menelepon penjual ikan, Bos He, untuk menjual ikan mereka. Melihat situasinya, Yu Feng tahu tidak perlu lagi mendesak. Dia menyapa pemirsa siaran langsungnya, menarik ikan, dan mulai menjual ikannya. Yu Feng bahkan belum menimbang hasil tangkapannya sebelum dia tahu pasti bahwa dia telah sampai di pantai. Sebelumnya dia terus-menerus menangkap ikan, dan kemudian selama lebih dari 1 jam dia terus menangkap ikan, belum lagi puluhan ikan yang turut ditangkap Wang Meng. Secara keseluruhan, jumlahnya banyak. Saat tiba giliran Yu Feng mengembalikan ikannya, seorang pemuda tegap dari toko perbekalan di sebelah tempat pemancingan Yu Feng datang untuk memeriksa hasil tangkapan Yu Feng. Yu Feng menggunakan pelindung ikan Black Pit yang besar, yang sekarang penuh dengan ikan. Mengangkatnya keluar dari air sungguh mustahil. Pemuda itu hanya bisa mengangkatnya sedikit sebelum dia tidak bisa menggerakkannya lagi. Bagus sekali, Yu kecil. Kamu berhasil menangkap cukup banyak ikan hari ini, bahkan tanpa 1 titik pun di tepian, canda He Wenlong pada Yu Feng. Hanya beruntung, haha. Yu Feng menyeringai dan menertawakannya. Apa yang barusan diperdebatkan? Argumen? Itu bukan apa-apa, hanya obrolan iseng. Yu Feng menepisnya. Berhati-hati untuk tidak menyebutkan konfliknya dengan Bai Su. Seseorang sepintar bos dia jelas bisa merasakan ketegangannya. Dia sudah menyadari adanya ketegangan antara Bai Su dan Yu Feng. Tetapi memilih untuk tidak ikut campur. Hal ini sebagian disebabkan karena ia tidak ingin melangkahi batas, mengingat semua yang terlibat adalah pelanggan yang dikenalnya dan tidak ada perkelahian fisik. Dalam kasus seperti ini, lebih baik mengurus urusan sendiri. Karena ikan di penjaga lubang hitam terlalu banyak untuk diangkat. Mereka harus mencari cara lain. Wang Meng meminjam jaring sendok berkaliber 35, mengeruk ikan sedikit demi sedikit dan menaruhnya dalam wadah plastik. Setelah 1 tempat sampah penuh, mereka akan berpindah ke tempat sampah lain yang kosong. Wah, mereka berhasil meraup hasil tangkapan yang sangat banyak. 1 penjaga Black Pit menghasilkan 3 tempat sampah besar berisi ikan mas, yang masing-masing hampir meluap. CK, sepertinya kamu dapat hasil tangkapan lagi hari ini? Kata He Wenlong setelah melirik ketiga wadah ikan, dengan percaya diri menyatakan pengamatannya. Yu Feng sedikit terkejut. Ah? Benar-benar? Orang-orang lain di pinggir menangkap lebih banyak ikan lebih cepat daripada kami yang di tengah. Liu dengan yakin menyatakan, pria di pantai timur di titik nomor 1 dan pria di titik nomor 31 di seberangnya sudah memberikan penilaian. All tahu berhasil menangkap 287 pon, dan tangkapan dari 2 titik. Tepi di pantai barat bahkan tidak melampaui tangkapan dari pantai timur. Jika memang begitu, peluang Yu Feng untuk memenangkan mahkota Pit cukup tinggi. Ketiga keranjang berisi ikan itu ditimbang 1 persatu, dan tak lama kemudian,
Hasil tangkapannya yang terakhir adalah 438 pon. Itu berarti 150 pon lebih banyak dari pemancing yang menangkap ikan terbanyak sebelumnya. Mengesankan, kamu menang ayam lagi. Jangan pergi siang-siang. He Wenlong mengacungkan jempol pada Yu Feng. Jelas, Yu Feng telah mengamankan mahkota Pit sekali lagi. Itu agak memalukan. Bagaimana dengan hari yang lain? Hari ini cukup sibuk dengan semua ikan yang kembali dan semuanya. Mari kita bertemu lagi lain waktu. Tidak mungkin, aturan adalah aturan. Semuanya akan disortir per 12, dan saya sudah menyiapkan semua bahannya terlebih dahulu. Kami akan menyiapkan makan siang paling lambat pukul 1. Baiklah kalau begitu. Yu Feng setuju. Sementara Yu Feng masih mengemasi perlengkapannya, Liu Fengnian beserta kelompoknya, yang telah menjual ikan mereka dan mengemasi barang-barangnya, datang ke sisi Yu Feng. Sudah dikemas semua? Bagaimana kalau kita cari tempat di luar untuk makan? Ajak Liu Fengnian. Yu Feng menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar, bos, dia akan mentraktir kita ayam untuk makan siang. Mendengar ini, Qiangzi menatap Yu Feng dengan tak percaya. Sial. Kau memenangkan mahkota Pit lagi? Umpan yang sama, hampir di tempat yang sama, tidakkah Anda memberi kesempatan kepada orang lain? Saya pikir saya berhasil dengan berat lebih dari 100 pon. Berapa banyak yang kamu tangkap? Yu Feng menggaruk kepalanya. Sedikit malu, 438. Bedak tabur tidak begitu efektif hari ini, jadi saya menggunakan trik, keledai licik, yang saya pelajari terakhir kali, karet gelang. Dengan pelet yang menempel pada adonan bola. Kalian semua punya perlengkapannya, jadi kalian tidak bisa menyalahkan saya jika tidak berhasil. Omong kosong. Kau binatang buas. Tidak mungkin, di kompetisi memancing berikutnya aku tidak akan mendaftar, aku hanya akan menjadi penjaga ikanmu untuk belajar darimu. Kau penuh kejutan. Seru Wei Liang, tak mampu menahan diri. Begitu kata, penjaga ikan, disebut, Wang Meng yang sedari tadi diam dan menundukkan kepalanya, tersipu dan kesulitan berbicara. Wang Dong, yang berada di dekat Wang Meng, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan santai bertanya, ada apa, Wang Meng? Kelihatannya kamu ketahuan mencuri, kepalanya tertunduk dan sebagainya. Wang Meng berkata dengan gelisah, aku telah menyebabkan masalah bagi saudara Feng. Aku harus menantang Bai Su dalam pertandingan memancing dalam 3 hari. Mendengar bahwa itu adalah pertandingan ikan lagi, Liu Fengnian mendongak dan bertanya, apa yang terjadi kali ini? Mengapa kamu berselisih dengan Bai Su lagi? Bab 184. Danau Bintang Bulan. Sebelum Yu Feng bisa menjelaskan, Wang Meng berbisik, ini salahku. Saya membiarkan Feng Ge menonton obrolan publik langsung selama beberapa saat, dan saat berinteraksi dengan pemirsa, saya tidak berhati-hati dengan kata-kata saya, yang membuat Bai Su kesal. Feng Ge menggantikanku, dan itulah sebabnya dia setuju untuk mengadakan kontes memancing dengan pihak lain, menargetkan ikan mas cucian kecil di Danau Bintang Bulan. Yu Feng menyeringai dan melirik Wang Meng tanpa rasa khawatir. Ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Paling banter, kesalahan kecilmu hanyalah pemicu yang memicu semuanya. Orang baik itu kenal baik dengan Zhao Dezong dan Yao Tao, dan dia tidak ramah padaku sejak kami mulai memancing, hanya saja dia tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkannya. Setelah itu, dengan begitu banyak kail yang dipotong dan dikalahkan oleh kami, dia memanfaatkan situasi tersebut semaksimal mungkin. Pada akhirnya, dia hanya ingin mendapatkan kembali wajahnya. Setelah Yu Feng mengatakan ini, Liu Tua mengangguk, Bai Su memang memiliki hubungan baik dengan Yao Tao dan yang lainnya. Mereka sering nongkrong bersama di toko Zhao Dezong. Apa rencanamu sekarang, Xiao Yu? Yu Feng mengangkat bahu, bersiaplah menghadapi musuh jika mereka datang, dan perkuat tembok jika banjir mengancam.
Kalau mereka mau adu ikan, biarlah begitu. Feng Ge, apakah kamu pernah bermain di kolam kompetisi? Sebelumnya, kolam kompetisi sangat berbeda dari pemancingan liar biasa dan Black Pit. Tanya Qiang Zi penasaran. Yu Feng menggelengkan kepalanya, tidak pernah bermain di sana. Tapi bukankah masih ada 3 hari tersisa? Kita akan mempelajarinya perlahan setelah makan malam. Lagi pula, ini semua tentang memancing, memahami situasi ikan, kita harus melakukan hal yang sama di kolam kompetisi. Melihat Yu Feng yang tidak peduli, Liu Fengnian sedikit mengernyit, ayo kita tinggal di rumah panel untuk saat ini. Tidak ada yang minum saat makan siang, dan kami akan menemani Xiao Yu untuk melihat kolam kompetisi di Danau Bintang Bulan sore ini. Memancing di sana tidak semudah yang Anda kira. Anda akan melihatnya saat Anda mencobanya nanti. Jika Liu, orang yang sangat tenang, mengatakan sulit memancing di sana, maka memang harus begitu. Mereka akan mengetahuinya pada sore hari. Karena kontes memancing sudah disepakati, Yu Feng tidak terlalu khawatir dan mengemas perlengkapannya ke bagasi mobil. Mengingat latihan sore di kolam kompetisi, mereka semua mengendalikan diri selama makan siang dengan menyantap hidangan ayam eksklusif Pitmaster, dengan secara simbolis masing-masing membuka 1 botol bir. Bosi bingung dan bertanya beberapa kali selama makan, tetapi ditolak oleh Liu Tua dan Yu Feng dengan alasan ada sesuatu yang harus dilakukan di sore hari. Setelah makan siang, sekitar pukul 12:30, Yu Feng dan yang lainnya meninggalkan tempat pemancingan tanpa minum teh dan langsung menuju ke Danau Bintang Bulan dengan beberapa mobil. Kolam kompetisi di Danau Bintang Bulan adalah tempat yang cukup menarik di kota Wei. Nama itu berasal dari komunitas perumahan kelas atas di dekatnya, yang disebut Star Moon Lake, yang memiliki danau buatan kecil. Sebenarnya itu lebih merupakan tipuan, karena itu sebenarnya hanya sebuah teluk air yang sangat kecil. Menurut Liu Tua, kolam kompetisi Danau Bintang Bulan telah dibuka setidaknya selama 6 atau 7 tahun. Pemiliknya memiliki hubungan baik dengan para pemimpin asosiasi nelayan setempat, telah menyelenggarakan kompetisi lokal selama bertahun-tahun, dan seiring berjalannya waktu, tempat ini telah menjadi tempat berkumpul bagi para pemancing yang menyukai memancing kompetitif. Setelah mencapai tujuan mereka, Yu Feng mengamati keadaan sekelilingnya sebentar. Areanya cukup luas, dengan 2 kolam kompetisi terbuka, seluruh tanahnya di beton. Namun, karena kurangnya perawatan dan pelapukan, terdapat cukup banyak retakan pada permukaan semen. Di sisi selatan kolam ikan campuran dan kolam ikan objektif, terdapat rumah kaca. Liu Tua menyebutkan bahwa tempat itu juga merupakan rumah bagi ikan mas cucian kecil dan banyak pemancing kompetitif yang tidak memiliki kegiatan di musim dingin akan bertarung memancing di sana. Saat Yu Feng dan yang lainnya tiba, hari masih siang hari yang panas, saatnya beristirahat, dan hanya ada 1 pemancing yang lengkap perlengkapannya sedang berlatih di tepi selatan lubang ikan mas cucian kecil. Daerah penangkapan ikan yang luas itu sangat kosong. Yu Feng melihat sekeliling dan berbalik untuk bertanya, Liu Ge, bisakah kita langsung mulai memancing? Atau haruskah kita menyapa pemilik tambang? Bagaimana mereka menagih biaya di sini? Apakah ada aturannya? Liu Fengnian, sambil menurunkan perlengkapannya dari bagasi mobil, berkata, kamu tinggal masukkan tongkat itu, bos gak akan segera datang untuk menagih biaya tongkat, 20 yuan per tongkat. Tanpa batas waktu. Kamu tidak boleh membawa ikan itu, bermainlah saja tanpa sengaja menyakitinya, lalu lepaskan ikan itu kembali ke air setelah selesai. Setelah memahami peraturannya, Yu Feng mengangguk dan mengemasi kotak pancing dan tongkat pancingnya, lalu menarik tas troli ke suatu tempat di tepi selatan dan duduk. Begitu Yu Feng menemukan tempat yang bagus, Liu Fengnian juga menaruh kotak pancingnya di dekatnya. Orang-orang lainnya tidak menurunkan perlengkapan mereka, tetapi dengan santai menemukan beberapa bangku di bawah tenda untuk duduk di belakang keduanya dan menonton. Saudara Liu, Anda mengatakan ikan di sini berbeda dengan ikan yang kita tangkap di Black Pit,
Apa bedanya? Ini pertama kalinya aku di kolam seperti ini. Belum mulai membuka umpan atau memasang pelampung, Yu Feng meminta informasi lebih. Lanjut kepada saudara Liu. Sudut mulut Liu Fengnian sedikit melengkung dan dia berkata, coba. Dulu cara yang menurutmu seharusnya dilakukan, baru kita bahas. Kita punya banyak waktu, aku hanya akan menemanimu berlatih. Sepanjang sore. Dari apa yang dikatakan saudara Liu, jelas ia ingin menguji Yu Feng, tetapi Yu Feng tidak terintimidasi dan mulai mempersiapkan diri berdasarkan pemahaman kasarnya. Karena mereka memancing ikan mas cerucian kecil, Yu Feng memutuskan bahwa ia memerlukan pengaturan tali yang lebih halus. Di dalam kotak pancingnya, tali pancing utama terkecil adalah 0,8. Dan tali pancing pemimpin 0,4, dengan kail berlengan 3 ukuran. Yang telah ia persiapkan untuk memancing di alam liar di musim semi. Dia tidak ragu untuk mengeluarkannya dan memasangnya. Setelah puas dengan pengaturan talinya saat ini, ia beralih ke pelampung. Yu Feng memilih pelampung bulu merak dengan berat timbal sekitar 1,1 gram dan memulai proses pemasangan pelampung normal. Memancing dalam jangka panjang telah memberi Yu Feng pengetahuan mendalam tentang cara memasang tali pancing dan pelampungnya. Tanpa pengetahuan yang jelas tentang perilaku ikan, ia mengatur pelampungnya secara konservatif pada daya apung netral dengan kedalaman 2 mata, memutuskan untuk menyesuaikan strateginya. Seperlunya berdasarkan perubahan kondisi ikan. Setelah memasang pelampung, langkah terakhir adalah menyiapkan umpan. Dia memiliki umpan ikan mas cerucian dari perjalanan memancing liar. Sebelumnya di kotak pancingnya dan mengukur 200 ml untuk membuat bola umpan yang beraroma kuat. Sementara itu, Liu Fengnian sedang bersiap-siap di samping. Yu Feng tidak terlalu memperhatikan bagaimana dia memasang pelampungnya, tetapi dia memperhatikan bagaimana Liu menyiapkan umpannya. Umpan Liu dicampur baru, termasuk berbagai umpan ikan mas cerucian. Jenis negara bagian seperti Four Seasons, Food Ruler, Cherry, Carp, dan 21, menambahkan setidaknya 3 atau 4 bahan berbasis pati, dengan umpan dasar lainnya yang dipilih dengan cermat. Ketika umpan saudara Liu sudah siap dan menggumpal, warnanya berubah menjadi merah samar. Tanpa perlu menyentuhnya, hanya dengan melihat konsistensi bola umpan, Yu Feng tahu umpan itu sangat ringan dan terasa enak di tangan, sangat kontras dengan umpan tajam dan kasar yang telah dibuatnya. Mengapa kamu menatapku? Setelah umpan Anda siap, mulailah memancing. Cobalah dengan caramu selama setengah jam, lalu kita bisa merenungkannya dan mendiskusikannya nanti. Setelah saudara Liu mengatakan hal itu, Yu Feng mengangguk, lalu dengan santai mengambil 2 umpan cacing tanah bulat dengan kailnya, dan melemparkan tali pancing pertamanya. Karena hanya sedikit sesi latihan dan kompetisi yang diadakan pada musim semi, air di kolam tiang latihan Danau Star Moon menjadi dangkal. Saat umpan Yu Feng mengenai air, dia dapat melihat dengan jelas sejauh lebih dari setengah meter. Pelampung itu perlahan berputar dan tenggelam, lalu segera menetap di tempatnya. Bab 185. Dunia yang berbeda. Yu Feng tidak merasakan sesuatu yang aneh pada lemparan pertama. Itu seperti memancing liar biasa. Dia menekan tali pancing, mengatur sasaran pancing, memastikan tidak ada masalah, lalu segera mengangkat tongkat pancing untuk melempar kedua kalinya. Setelah 5 kali lemparan berturut-turut tanpa melihat adanya gerakan yang berarti, pada lemparan ke-6 ia akhirnya melihat gigitan. Pelampung itu baru saja berputar ketika menunjukkan penurunan yang besar dan tiba-tiba. Yu Feng, dengan mata dan tangan yang cekatan, mengangkat tongkat pancing untuk mengaitkan ikan, namun tidak berhasil. Kehilangan aksi mencelupkan yang bagus membuat Yu Feng sedikit tertegun. Karena tidak percaya, dia menggantungkan 2 bola umpan dan melemparkannya lagi. Ikan yang telah memakan umpan sebelumnya masih berada di dalam lubang. Setelah pelampung itu berputar, ia segera melakukan gerakan lain.
Itu masih merupakan cekungan yang sangat indah di bawah mata. Setelah kegagalan sebelumnya, kali ini Yu Feng sengaja mengamati dan menunggu sebelum menyerang. Ada jeda sebentar selama turunnya kendaraan hias tersebut, lalu kendaraan hias itu terus turun dan segera menempati posisinya. Sekarang Yu Feng menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana. Gigitan sebelumnya itu jelas tidak dilakukan di mulut. Kalau dia secara membabi buta memasang kail saat merasakan gigitan, dia akan meleset lagi. Karena tidak mau menerima kekalahan, Yu Feng dengan lembut menjentikan ujung joran, membiarkan umpan berayun ke bawah untuk kedua kalinya. Pada saat itu, ada gerakan lain yang cukup terlihat. Menggoda pelampung agar menggigit, Yu Feng tidak dapat menahan diri lagi, mengangkat tongkat pancing untuk mengaitkan ikan. Dia meleset lagi. Dalam lusinan lemparan berikutnya, Yu Feng mencoba setiap tebakan yang dimilikinya, menggigit saat pelampung terbalik, saat turun, saat berhenti, dan di dasar. Ia juga mencoba gigitan-gigitan menggoda, semua gerakan menggigit. Tetapi tidak ada seekor ikan pun yang tertangkap. Itu bukan sekadar gigitan yang kuat, dia bahkan tidak tersangkut apapun pada kailnya. Sialan, apa-apaan ini? Ikan jenis apa ini? Bahkan jika itu ikan mas perak atau ikan mas kepala besar, aku seharusnya sudah menangkap beberapa sekarang. Yu Feng yang agak putus asa menggaruk kepalanya, merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya tentang situasi ikan ini. Sementara Yu Feng tidak dapat menangkap seekor ikan pun, Liu Tua di sisinya akan menangkap satu ikan setiap waktu, kadang-kadang bahkan beruntung dengan ekor ganda. Bahkan belum menunggu setengah jam untuk bersiap, Yu Feng menyerah, sama sekali tidak tahu apa-apa. Terus memancing akan membuang-buang waktu. Saudara Liu, saya menyerah. Berhentilah menggodaku, oke? Lain kali, aku pasti tidak akan gegabah menerima tantangan merebut ikan dari orang lain, kata Yu Feng dengan wajah muram. Liu Fengnian memang memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi Yu Feng pelajaran, meskipun dengan cara yang halus dan tersirat. Disinilah kecanggihannya dalam berurusan dengan orang dan situasi. Bersinar. Belum lama berselang, Yu Feng sudah mengikuti beberapa kontes tangkap ikan. Terlepas dari apakah itu keberuntungan atau keterampilan yang telah memenangkannya di waktu sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan berani menerima tantangan di kolam kompetisi, jadi Liu Tua merasa perlu untuk mengingatkan Yu Feng. Ada apa? Kau menyerah? Liu Fengnian menatap Yu Feng sambil tersenyum. Yu Feng mengangguk, ya, aku menyerah. Saya sudah mencoba semua trik yang dapat saya pikirkan. Setelah sekian lama memancing di tempat itu, tempat pemancingan itu hampir mendidih, tetapi saya tidak dapat menangkap seekor ikan pun. Aku tidak bisa menangkap mereka meskipun mereka menggigit. Melihat Yu Feng sudah menyerah, Liu Fengnian berdiri dan berkata, ayo, letakkan tongkatmu, dan datanglah ke tempatku. Yu Feng dengan patuh meletakkan tongkat pancingnya dan duduk di kotak pancing milik Liu Tua. Cobalah joran saya, baik untuk memancing biasa maupun untuk memasang kail. Yu Feng mengangguk dan dengan rapi menarik dua umpan kecil. Melemparkan tongkatnya ke dalam air. Saat dia sedang memancing, Yu Feng memberikan perhatian khusus pada rasa umpan ini. Ringan, luar biasa ringan, seolah terbuat dari bulu kapas. Lengket, sangat lengket, terasa lembut dan licin saat disentuh. Ada sisa-sisa di ujung kail, tetapi residunya tidak signifikan. Setelah umpan memasuki air, pelampung tersebut terbalik, dan kecepatannya untuk bergerak ke tempatnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan pengaturan tali pancing milik Yu Feng sendiri. Saat turun, pelampung itu dengan cepat menunjukkan gerakan, dan Yu Feng dengan santai memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Mengangkat tongkat untuk mengaitkan ikan. Itulah pertama kalinya ujung tongkat menyampaikan umpan balik. Kekuatan, ikan terus. Setelah semua kesibukan, menangkap ikan pertama membuat Yu Feng merasa lebih bersemangat daripada memenangkan kejuaraan di Black Pit. Ia dengan hati-hati mengangkat ikan ke permukaan, lalu
Fish guard ia menggunakan needle stopper untuk menahan dan menekan, membawa ikan masuk dengan aman. Apakah kamu menemukan perbedaan? Liu Fengnian melanjutkan. Bertanya. Ya, ada perbedaan besar dalam kondisi umpan. Campuran umpan saya lebih padat, tersebar, dan ada residu, tetapi gluten dalam residu tersebut tidak baik. Campuran umpan Anda lebih ringan, lebih sedikit tersebar, dan residunya berbeda dari milik saya. Yu Feng memiliki pemahaman yang cukup profesional tentang umpan. Dan dia secara umum menguraikan perbedaannya. Apa yang Anda bicarakan hanyalah perbedaan umpan. Danau Bintang Bulan, kolam ini, sudah dibuka selama 6 atau 7 tahun sekarang dan tidak pernah dikeringkan. Ikan mas cucian di sini mungkin terlihat kecil, tetapi pada dasarnya mereka adalah veteran dari pertempuran yang tak terhitung. Jumlahnya, jika Anda ingin menangkapnya, persyaratan umpan dan pengaturan tali sangat tinggi. Kalau talinya terlalu tebal, umpannya jadi tersebar terlalu banyak, atau kalau kepadatannya terlalu tinggi, semuanya akan menghasilkan gigitan palsu. Tadi, gigitan yang kamu berikan sebenarnya hanya gigitan kecil. Hanya saja ikan itu memuntahkan umpannya dengan sangat cepat. Mereka tidak menunggu kamu mengangkat tongkat pancing, mereka sudah memuntahkan kailnya. Ah, lalu apa yang harus saya lakukan? Aku baru tahu kalau gerakan-gerakan tadi tidak mungkin gigitan palsu, jadi itu gerakan menggigit, kata Yu Feng sambil mendesah. Liu Fengnian berkata, sepertinya Anda menggunakan jalur utama 0,8. Dengan pengaturan pemimpin 0,4, benar? Tali Anda terlalu tebal, tali utama saya hanya 0,3. Setelah Liu Fengnian selesai berbicara, Yu Feng secara khusus mengangkat tongkat pancingnya untuk mengamati. Memang, pengaturan tali pancingnya sangat bagus, dan kailnya juga sangat bagus. Jalur utama 0,3 ke leader 0,2, kait selongsong halus nomor 2? Tanya Yu Feng lagi. Liu Fengnian menjawab, garis pemimpin 0,15, nomor 2 kait. Lengan. Jika ikannya aktif, Anda dapat menggunakan ukuran kail yang lebih besar, tetapi tali pancingnya tidak boleh terlalu tebal. Ambil tali pancing 0,8 hingga 0,4 dan simpan. Saya masih memiliki beberapa pengaturan tali pancing kompetisi yang saya ikat sebelumnya. Anda dapat mengkalibrasi yang baru untuk dicoba sendiri. Mengerti? Yu Feng dengan patuh meletakkan tongkat pancing saudara Liu, dan mulai menarik senar pancingnya dengan susunan 0,8 hingga 0,4. Mengambil peralatan pancing ultra halus yang diserahkan pihak lain, Yu Feng mulai mengatur ulang pelampungnya. Bagi Yu Feng, menyetel pelampung di tengah jalan merupakan hal yang mudah, tetapi saat ia mencoba mencari dasar dengan tepat, ia kembali menemui masalah. Bila tali pemimpin relatif lebih tebal, menemukan dasar yang tepat akan lebih mudah, umumnya hanya memerlukan penyesuaian beberapa kali, dengan menggerakkan pelampung ke atas atau ke bawah, dan gerakan manik yang sesuai pada pelampung akan menemukan dasar secara akurat. Akan tetapi, saat menggunakan tali pemimpin 0,15, umpan balik dari dorongan pelampung benar-benar aneh. Kadang-kadang, setelah mendorong pelampung ke atas beberapa manik-manik secara berurutan, hampir tidak ada perubahan pada manik-manik pancing di pelampung, membuat Yu Feng mulai bertanya-tanya apakah ada masalah dengan pelampung. Sialan. Kenapa rasanya menemukan dasar yang tepat tidaklah tepat? Yu Feng menggaruk kepalanya, tahu dia telah menemui masalah lain. Liu Fengnian, sambil tertawa, mengembuskan asap rokok dan menjelaskan, ada tegangan tertentu di permukaan air, jadi setiap kali Anda menyetel pelampung, Anda harus menekan garis air lagi. Membiarkan pelampung tenggelam dan muncul kembali. Dengan cara itu, manik-manik pancing akan menunjukkan hasil yang lebih akurat. Di kolam kompetisi, sebenarnya tidak ada ketepatan mutlak dalam menemukan dasar. Mengapa saya katakan ini? Karena ketepatan senar dan pelampung yang digunakan akan dipengaruhi oleh lapisan saus di dasar kolam. Pengaturan trolling yang sama dengan kepadatan umpan yang berbeda.
akan tercermin pada manik-manik pancing secara berbeda. Anda tidak perlu terlalu teliti. Ketahuilah fakta ini, dan hal itu tidak akan memengaruhi penangkapan ikan normal. Bab 186. Memancing diri sendiri. Liu Fengnian menyarankan sebuah solusi yang dicoba Yu Feng. Sebentar, dan secara mengejutkan, itu benar-benar efektif. Untuk masalah perubahan halus dalam pembacaan pelampung, setelah menyesuaikan garis air, perubahan pada target penangkapan ikan memang mulai terlihat, dan sensitivitas pelampung telah mencapai tingkat di mana mempertimbangkan tegangan permukaan air menjadi hal yang perlu dilakukan. Setelah mengganti tali pancing, Yu Feng memulai percobaan memancingnya yang kedua. Di depannya ada 2 bundel umpan. Yang satu disiapkan oleh Yu Feng sendiri, sebelumnya digunakan dalam penangkapan ikan liar dan cukup efektif, tetapi hari ini gagal. Berkas lainnya disiapkan oleh Liu Fengnian dan diberikan kepada Yu Feng untuk digunakan. Pesan dari saudara Liu jelas, mendesak Yu Feng untuk membandingkan dan mencari tahu perbedaannya. Meskipun Yu Feng tidak tahu banyak tentang memancing kompetitif, ia cukup berpengetahuan tentang umpan, dan ia melakukan uji coba sederhana yang terarah pada kedua jenis umpan sebelum bergegas ke uji coba memancing lainnya. Yu Feng menyetel pelampung ke pembacaan yang lebih tinggi. Mengangkat 2 bola umpan untuk menimbang umpan, lalu menggantinya dengan umpan yang disiapkan oleh saudara Liu dan melakukan operasi yang sama. Banyak pemancing berpengalaman menggunakan penimbangan umpan yang bertujuan untuk memahami berat jenis umpan dan kondisi kait ganda di bawah air. Sekarang, penimbangan Yu Feng terutama difokuskan pada berat jenis umpan. Setelah dibandingkan, situasinya menjadi sangat jelas. Umpan buatan Yu Feng dapat menekan 4 pembacaan, sedangkan umpan yang disiapkan oleh saudara Liu hanya dapat menekan kurang dari 2 pembacaan, kira-kira sekitar 1,5. Ini berarti bahwa berat jenis umpan Yu Feng di dalam air hampir 2 kali lebih berat daripada milik Liu, dan perbedaan ini sangat jelas terlihat di hadapan ikan yang pemilih. Brengsek. Saudara Liu, aku sudah menduga umpanmu akan lebih ringan, tapi ini terlalu ringan. Yu Feng tak dapat menahan diri untuk berseru. Liu Fengnian dengan santai menyeringai dan menjawab, "Cahaya? Kami tidak menggunakan pelampung di sini. Jika kami punya, Anda bisa mencobanya. Dispersinya juga sangat bagus. Kamu sedang membuat apa? Itu umpan untuk memancing ikan liar dengan mulut hidup, tidak akan berhasil untuk ikan licin yang sulit ditangkap. Coba sesuaikan pelampungmu sendiri dan bandingkan perbedaannya. Begitu kamu berhasil, aku akan memberimu resepnya. Jangan terburu-buru, kurasa aku bisa menemukan resepnya sendiri." Sejak mengenal Liu Fengnian, Yu Feng selalu tahu bahwa ia adalah ahli pencampur umpan, bahkan sekarang ketika menghadapi perilaku ikan yang istimewa di kolam kompetisi, Yu Feng belum siap untuk menyerah. Kepercayaannya masih utuh. Itu hanya tentang meningkatkan dispersi, mengurangi berat jenis, dan memperbaiki pemasangan kail. Yu merasa dia bisa mengaturnya dengan pengetahuannya tentang umpan. Dalam pemahaman Yu Feng, umpan-umpan ini, yang berperan utama, adalah bahan-bahan Siji dan Qishang, bahan-bahan lain hanya tambahan rasa dan pewangi, yang punya pengaruh terbatas dalam menangkap ikan licin yang sulit ditangkap. Adapun Qishang dan Siji, keduanya hanya sekadar kombinasi tepung kentang yang dihancurkan dan filamen dengan panjang yang bervariasi. Intinya, tidak ada yang misterius. Sekarang setelah dia memahami prinsip pencampuran umpan, Yu Feng mulai membuat penyesuaian sederhana pada umpan yang ditanganinya. Berdasarkan umpan umum dari kotak pancingnya, Yu Feng menambahkan sedikit dedaringan ke dalam campurannya untuk mengurangi berat jenis dan meningkatkan kabut, lalu menghancurkan sedikit tepung snowflake di telapak tangannya dan menambahkan bubuk lasi dengan filamen 80 dan 120 mes, dengan cepat membuat penyesuaian yang terarah pada umpan. Dengan penambahan tepung kentang dan dedak ringan, rasio penyerapan umpan mengalami peningkatan yang nyata.
dengan menambahkan bubuk lasi dengan filamen mata jaring yang berbeda, daya rekat umpan dan daya ikat kail menjadi lebih kuat. Setelah penyesuaian sederhana ini, Yu Feng menambahkan air dan menyiapkan kembali sebagian umpan. Dia diam-diam menunggu hingga airnya menyerap dan menghasilkan filamen. Setelah penyesuaian, kondisi umpan telah membaik secara signifikan dari sebelumnya. Bahan-bahan menjadi lebih halus setelah menyerap air. Meskipun teksturnya tidak sebesar umpan yang disiapkan Liu, ada peningkatan yang nyata. Sekitar 5 menit kemudian, Yu Feng mengeluarkan udara dari umpan dan menarik umpan yang baru disesuaikan ke kait ganda untuk menguji kepadatannya. Hasilnya keluar dengan cepat. Umpan yang baru disesuaikan dapat mendorong sekitar 2 mata ke dalam air, secara drastis mengurangi kepadatan dibandingkan sebelumnya. Sepanjang waktu, Liu Fengnian dan orang-orang lainnya tidak mengganggu persiapan umpan Yu Feng. Melihat kepadatan umpan baru yang ringan, semua orang sangat terkejut. Benda ini harganya sedikit lebih mahal, bahkan kurang dari setengah harga yang biasa dikeluarkan Liu untuk umpan, tetapi kepadatan dan penyebarannya hampir sama. Liu Fengnian adalah yang paling gugup. Formula yang ia gunakan bukanlah sesuatu yang ia racik sendiri, melainkan ia pelajari sejak lama dari para pemancing kompetitif. Dengan biaya yang mahal, ia berencana untuk bertindak cerdas, tetapi dalam waktu singkat. Yu Feng berhasil membuat versi sederhana menggunakan beberapa jenis umpan yang selalu ia simpan di kotak pancingnya. Keadaan umpannya hampir sama, yang tersisa hanyalah rasa. Umpan seperti cherry charp dan lainnya mengandung berbagai tingkat aroma dasar, yang dapat digunakan sebagai daya tarik bagi ikan. Ketika kepadatannya serupa, orang hanya bisa berharap bahwa umpan impor yang mahal ini lebih menggoda ikan. Ide Liu tidak buruk, tetapi dia mengabaikan satu aspek. Ada banyak ikan di kolam itu. Mereka berdua memancing sekolam ikan penuh sungguh tiada habisnya. Bukan hanya ikannya yang tidak ada habisnya, tetapi ada masalah lain. Para pemancing kompetitif yang datang ke kolam kompetisi sebagian besar berpikir seperti Liu saat membuka umpan mereka. Umpan berbahan dasar pewangi ini tidak hanya digunakan oleh Liu. Banyak pemancing lain juga menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, ikan yang melihat dan memakan banyak umpan tersebut dan terpancing seringkali menjadi waspada. Sebaliknya, umpan berbau busuk biasa yang digunakan Yu Feng sekarang tampaknya berkinerja lebih baik. Setelah mengatur umpan, Yu Feng menemukan tempat memancing yang bagus dan mencoba beberapa joran. Percaya atau tidak, setelah memenuhi persyaratan ketat dari perakitan tali pancing dan kondisi umpan, dia akhirnya menangkap ikan yang sebelumnya tidak bisa dia tangkap. Tingkat keberhasilannya sekitar menangkap 5 atau 6 dari 10 gigitan, tidak sempurna, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ikan bukanlah makhluk yang sangat cerdas. Fakta bahwa mereka mempelajari trik seperti menghindari umpan sebenarnya merupakan hasil dari memancing dalam jangka waktu lama. Sekarang, dengan menargetkan penyesuaian yang spesifik, hal itu tidak lagi tampak begitu misterius pada awalnya. Saat ia mulai terbiasa, tingkat keberhasilan Yu Feng terus meningkat. Setelah menarik lusinan batang pancing, tempat itu mulai ramai dengan aktivitas saat sekumpulan ikan mas yang gelap dan padat bersaing ketat untuk mendapatkan umpan. Berbicara soal kompetisi, meskipun terakhir kali dia tidak berhasil mendapat ikan, kali ini, setelah mengganti umpan dan rakitan tali pancing, tingkat keberhasilan menangkap ikan meningkat secara signifikan, dan dia terkadang bisa menangkap 2 ikan sekaligus. Ikan-ikan di kolam ini cukup menarik. Setelah memancing sebentar dan memahami situasi umum, Yu Feng meletakkan pancingnya. Kamu cukup pandai berkreasi. Umpan yang kau buat sendiri juga berhasil. Liu Fengnian tak dapat menahan diri untuk berseru. Hehehe. Hanya meraba-raba. Yu Feng dengan rendah hati menggaruk kepalanya dan berkata, saya lihat Anda sekarang sudah memiliki pemahaman dasar tentang perakitan umpan dan tali. Kami tidak bisa membantumu lebih jauh, kamu harus memperkuat
Pelatihannya sendiri. Ah, latihan apa lagi? Yu Feng sempat bingung dan tidak mengerti apa maksud Liu. Bab 187. 8 ikan. Liu Fengnian menjelaskan, tentu saja, ini semua tentang dasar. Dasarnya, melempar tongkat dengan kuat, memperhatikan gigitan, mengambil ikan, melepaskan kail, dan membagi tali pancing. Diperlukan serangkaian proses yang lengkap, dan untuk menang dalam mencubit ikan, Anda harus menguasai dasar-dasarnya dengan baik. Sehingga Anda dapat meningkatkan kecepatan. Kamu tidak berpikir hanya karena kamu baru saja menangkap ikan. Kamu pasti akan menang di arena kompetisi, kan? Ketika kakak Liu bertanya seperti ini, Yu Feng jadi malu. Memiliki keterampilan basic casting, Yu Feng bahkan tidak mempertimbangkan banyak hal secara tidak sadar sebelumnya. Sebelum Yu Feng sempat berbicara, tiba-tiba, suara notifikasi sistem terdengar di kepalanya. Ding! Selamat atas pemicu tugas baru, pengecoran menengah. Masih bangga telah menguasai dasar-dasar casting? Jalan untuk meningkatkan keterampilan memancing sangat panjang. Dan hanya melalui banyak latihan Anda dapat menguasai teknik yang lebih maju. Rincian tugas, dedikasikan 36 jam penuh untuk pelatihan casting standar, dan setelah menyelesaikan tugas, Anda akan menerima hadiah berdasarkan tingkat kemajuan yang dicapai. Jika sistem menilai kemajuan melebihi nilai tertentu, Anda akan memperoleh keterampilan pengecoran menengah. Tugas sistem wajib dipicu tepat saat Yu Feng sedikit rileks. Meskipun tugas berbasis pemicu tidak memiliki penalti kegagalan, imbalannya besar. Seiring meningkatnya keterampilan memancing Yu Feng, semakin sulit baginya untuk menghadapi tugas pemicu, tetapi tiba-tiba satu tugas dipicu lagi. Tugas itu memerlukan 36 jam waktu pelatihan, yang jika dihitung 12 jam per hari, akan memakan waktu 3 hari. Yu Feng mengawasi toko hampir setiap hari untuk mencari keterampilan seperti pengecoran menengah, tetapi belum pernah melihatnya diperbarui. Ini adalah pertama kalinya keterampilan itu muncul dalam tugas sistem. Jika dia dapat menguasai keterampilan casting menengah sebelum kompetisi, dia hampir pasti menang. Latihan dasar mudah dilakukan, dan dengan sisa 3 hari, saya berencana meluangkan 12 jam setiap hari untuk latihan intensif. Yang seharusnya cukup. Dalam sekejap, Yu Feng membuat keputusan dan membagikannya kepada semua orang. Liu Fengnian mengeluarkan sebatang rokok, membagikannya kepada orang lain, lalu menyalakan satu untuk dirinya sendiri, dan berkata, begitulah adanya, kukira kau tidak peduli tadi. Haha, aku tidak bisa melakukan itu. Sekarang saya baru memulai, bagaimana kalau kita pergi memancing? Sebentar. Bagaimana dengan pertandingan persahabatan? Aku bisa melihat seberapa jauh aku tertinggal darimu, akan lebih baik jika aku tahu di mana posisiku, saran Yu Feng. Tentu, mari kita mulai dengan setengah jam. Mari kita lihat bagaimana penampilanmu di arena kompetisi. Kakak Liu segera menerima usulan Yu Feng, dan mereka berdua berpindah ke tempat memancing yang baru, menyetel alarm, dan mulai beraktivitas. Meskipun itu adalah pertandingan persahabatan tanpa taruhan apa pun, begitu saraf Yu Feng menegang, ia merasa seperti segera memasuki mode kompetitifnya. Seluruh ototnya gemetar pelan, mirip dengan kegembiraan yang dirasakannya di detik-detik terakhir sebelum mulai memancing di Black Pit. Selama pertandingan persahabatan mereka, Qiangzi bertindak sebagai wasit, dan begitu alarm berbunyi, ia memberi sinyal untuk memulai pertandingan. Di tempat baru mereka, dengan menggunakan umpan yang mereka buat sendiri, mereka memulai pertandingan dan segera masuk ke mode frekuensi lemparan tinggi, melempar dengan heboh. Strategi Liu sangat konsisten dengan Yu Feng, dan keduanya mempertahankan kecepatan casting yang hampir sama. Namun, setelah memancing beberapa saat, terjadi perubahan kecil di lapangan, yang mengungkap beberapa masalah. Penggunaan kail kecil, tali pancing tipis, pelampung kecil, dan
Frekuensi penarikan umpan sangat berbeda dengan penggunaan kail besar, tali pancing tebal, dan memancing ikan mas di Black Pit. Meskipun Yu Feng dapat mengimbangi frekuensinya, seiring berjalannya waktu, keakuratan penempatan umpannya mulai menyimpang. Sebaliknya, Liu Fengnian, meskipun tampak tenang dan santai, berhasil menjaga penempatan umpannya cukup akurat. Bintik-bintik di satu agak terkonsentrasi, sedangkan di bintik yang lain agak tersebar. Justru karena perbedaan kecil inilah terjadi perbedaan nyata pada situasi ikan. Semakin pekat bintik-bintiknya, semakin pekat pula ikan yang berkumpul, sehingga pelampung menunjukkan gigitan yang lebih ganas dan lebih sering. Di tempat Yu Feng, gigitan ikan menjadi jauh lebih jarang, dan saat ia berhasil mendapatkan gigitan, gigitannya kehilangan kekuatan, dan ikan tampak lebih berhati-hati. Perbedaan ini menjadi sangat jelas dalam hasil penangkapan ikan. Liu Fengnian adalah orang pertama yang berhasil menangkap ikan. Orang pertama yang mulai menarik ikan dengan cepat, dan orang pertama yang memperoleh tangkapan 2 digit, sementara Yu Feng tidak sepenuhnya tertinggal, iramanya tetap mantap, dan dia secara konsisten setengah ketukan lebih lambat dalam setiap aspek. Setengah jam biasanya bukanlah waktu yang lama, dan ketika seseorang berkonsentrasi penuh, waktu terasa berlalu lebih cepat. Tepat saat Yu Feng mulai memahami perilaku ikan itu, jam alarm di belakangnya berdering. Waktunya telah habis. Secepat itu, Yu Feng menatap ponselnya dengan tak percaya. Waktunya tepat. Liu Fengnian menyeringai. Apa? Rasanya waktu berlalu cepat ya? Ayo, hitung ikannya, lihat berapa banyak yang kamu tangkap. Sambil menggaruk kepalanya, Yu Feng bergumam, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Aku setengah ketukan lebih lambat darimu. Selama ini. Tepat ketika saya merasa mulai memahami perilaku ikan, waktunya telah habis. Liu Fengnian berkata, ayo, Qiangzi, si gendut kecil, bantu kami menghitung ikan. Kami akan merangkumnya setelah hitungan. Si gendut kecil dan Qiangzi membawa baskom plastik, mengangkat pelindung ikan ke dalamnya, dan mulai menghitung dengan cermat. Tak lama kemudian, tangkapan Liu Fengnian menjadi yang pertama. Dihitung, 57 ikan dalam waktu setengah jam. Berikutnya adalah Yu Feng, dengan 49 ikan. Dalam waktu setengah jam, ia kalah 8 ikan. Yu Feng secara mental sudah siap untuk kalah dalam kontes memancing persahabatan ini, tetapi melihat dia kalah 8 ikan masih membuatnya bingung karena frekuensi tangkapan mereka tampak serupa. Frekuensinya serupa. Kok bisa ada selisih 8 ikan? Yu Feng menggaruk kepalanya. Penuh tanda tanya. Liu Fengnian tersenyum. Ingin tahu kenapa? 1 botol wahaha masing-masing, Anda traktir, saya kasih tahu. Tidak masalah. Di mana mereka menjual air? Aku akan pergi membelinya. Wang Meng berkata, aku akan pergi. Ekspresi wajah Liu Fengnian berubah serius. Lepaskan Yu. Kamu tetap di sini, ini bukan urusanmu. Ada di gubuk Bos Ge, cepat, aku haus. Setelah mengantar Yu Feng pergi, Qiangzi mengungkapkan rasa ingin tahunya. Saya punya sekota itu di mobil saya, ngapain sih, ngabisin duit? Yang nggak perlu. Membeli air bukanlah intinya. Tujuannya terutama untuk memberi Yu pelajaran. Orang ini akhir-akhir ini menjadi sombong. Kalau kita tidak membuatnya sadar, dia mungkin akan mulai membuat masalah. Jelas Liu Fengnian. Mendengar penjelasan ini, semua orang tetap diam, terutama Wang Dong, yang bekerja di pabrik yang sama dengan Liu Fengnian, merasa sangat tersentuh. Liu tentu saja pantas mendapatkan rasa hormat dari saudaranya. Dalam berurusan dengan teman-temannya, dia benar-benar tidak tercela. Pada saat yang sama, dia bukan orang yang mudah ditipu. Bagi saudara-saudara yang sejiwa, selain membantu secara aktif, ia juga memperhatikan keadaan mereka, berlaku seperti seorang patriark, selalu siap memberi petunjuk dan memanfaatkan setiap
Kesempatan untuk menyadarkan mereka ketika melihat ada yang tidak beres. Yu Feng dapat melihat hal ini, dan tanggapannya terhadap tindakan Liu sama sekali tidak berupa perlawanan. Jika tidak, dia tidak akan rela pergi membeli air untuk semua orang. Tak lama kemudian Yu Feng kembali sambil membawa tas penuh air mineral. Ini, semuanya minum air. Yu Feng mengeluarkan wahaha dan membagikannya kepada semua orang. Setelah meneguk air secara simbolis, Liu Fengnian memiringkan kepalanya dan bertanya, sudah menemukan kesalahanmu dalam memancing? Bab 188. Tombak Penguasa. Yu Feng menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengetahuinya. Aku merasa kinerja umpannya harus cukup mirip, dan aku bisa mengikuti frekuensinya, tetapi tiba-tiba ikan itu menjadi kurang aktif. Mungkinkah beberapa umpan negara tambahan yang diberi aroma tambahan yang Anda tambahkan ke umpan Anda yang membuat perbedaan? Liu Fengnian menggelengkan kepalanya, masalahnya bukan pada umpannya, tapi pada teknik dasar casting. Titik pendaratan umpan terlalu tersebar, yang mengganggu ritme mendapatkan ikan di kail. Dikatakan bahwa transmisi yang benar bernilai 1000 gulungan ajaran palsu, dan itu benar-benar benar. Beberapa kata yang diucapkan Liu tepat sasaran. Ah, terlalu tersebar? Itu tidak mungkin. Aku pikir itu karena rasanya. Yu Feng mengerutkan kening. Semenjak dia mempelajari basic casting, Yu Feng tidak pernah benar-benar memperhatikan detail-detail kecil dalam casting. Lagi pula, saat memancing di alam liar atau di Black Pit, keterampilan dasar saja sudah cukup. Tidak percaya? Ada cara sederhana untuk mengujinya. Bagaimana kita mengujinya? Ayo kita coba. Yu Feng tidak ragu atau mengerti apa arti titik pendaratan yang tersebar, tetapi tes ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk melihatnya sendiri. Liu Fengnian dengan santai mengambil mangkuk plastik terkecil dari kotak makanan dan meletakkannya sekitar 5 atau 6 meter dari tempat memancing. Mangkuk kecil ini biasa ditemukan di banyak wadah makanan kotak pancing, jarang digunakan, hanya sesekali untuk menuangkan sedikit air. Sekarang diletakkan jauh, tidak jelas trik apa yang ada di baliknya. Lihat mangkuk yang berjarak 5 atau 6 meter itu? Lemparkan tongkatmu, masukkan umpan ke dalam mangkuk. Coba lemparkan 10 kali, berapa kali kamu bisa kena? Liu Fengnian dengan santai menunjuk. Ah, dilemparkan ke dalam itu? Bagaimana saya bisa meletakkannya di tempat yang begitu sempit? Kedengarannya sulit. Yu Feng menggaruk kepalanya, ini sepertinya tantangan yang tidak masuk akal. Setiap pemancing dengan sedikit keterampilan memancing Taiwan yang kompetitif dapat dengan mudah melemparkan umpan ke dalam mangkuk. Aku bisa melakukannya, percayakah kamu? Kedengarannya misterius. Yu Feng menggaruk kepalanya lagi. Masih cukup skeptis. Perhatikan baik-baik. Liu Fengnian dengan santai mengambil pancingnya, membuat gerakan sederhana, dan dengan umpan kait ganda, dengan santai melemparkannya. Dengan bunyi berdentang, si kulit timbal menghantam mangkuk, tepat pada sasaran. Setelah mencoba beberapa kali lagi, hanya 1 kali bolanya melenceng sedikit, sedangkan bola yang lain mendarat di mangkuk. Mau coba? Liu Fengnian menatap Yu Feng dengan sedikit menggoda. Aku akan mencobanya. Yu Feng menggertakkan giginya dan duduk di kotak pancing Liu dengan tongkat pancing di tangan. Melihat orang lain melempar pancing mereka dengan mudah, tetapi begitu dia benar-benar duduk di kotak pancing, Yu Feng merasa benar-benar tidak mampu. Mangkuk plastik kecil itu berdiameter paling banyak 15 cm, kemungkinan melemparkan benda ke dalamnya dari jarak 5 atau 6 meter tampak sangat kecil. Tanpa rasa percaya diri, dan setelah beberapa kali percobaan, tidak mengherankan jika titik pendaratannya tersebar di mana-mana. Satu-satunya saat ia berhasil melempar bola ke dalam mangkuk adalah setelah mencoba lebih dari 10 kali, dan itu tampaknya
Lebih karena keberuntungan. Sekarang apakah Anda melihat kesenjangan dalam keterampilan Anda? Masih berpikir teknik casting MU bagus? Yu Feng menggaruk kepalanya, wajahnya menunjukkan kesungguhan. Tanpa perbandingan, tidak ada yang terluka, tetapi keterampilannya jelas jauh dari saudara Liu. Teruslah berlatih. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan umpannya, saya akan membantu Anda memilih umpan yang paling cocok sebelum ikan mulai menggigit, sisanya terserah Anda. Yu Feng mengangguk, Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan Anda tidak dapat melihat perbedaannya sampai Anda benar-benar menguji keterampilan Anda secara langsung. Ujian sederhana ini membuat Yu Feng menyadari kekurangan teknisnya sendiri, jadi dia kembali ke tempatnya dan mulai berlatih teknik castingnya. Melihat betapa seriusnya Yu Feng berlatih, tidak ada orang lain yang ingin mengganggunya. Saat cuaca panas, seseorang akan membawa bangku ke tempat teduh untuk bersantai, setelah beberapa saat berjemur di bawah sinar matahari, kecuali saudara Liu yang tetap tinggal untuk menemani. Semua orang bersembunyi di tempat teduh untuk bermain ponsel mereka. Ujian itu memberikan dampak yang signifikan pada Yu Feng, dan dia mulai mempelajari detail casting setelah kembali ke tempat duduknya. Perenungan inilah yang seringkali paling menakutkan, begitu ia memulainya, detail-detail yang biasanya tidak diperhatikan mulai muncul secara bertahap. Misalnya, kekuatan di balik lemparan Yu Feng, arah angin setelah dilepaskan, elemen-elemen ini, yang sebelumnya samar dan hanya agak terlihat, menjadi variabel yang memengaruhi pendaratan umpan yang tepat setelah diamati lebih dekat. Melatih batang, berarti, dengan asumsi postur dasar adalah standar, pelatihan adalah tentang kontrol subjektif atas variabel-variabel ini. Setelah menemukan inti permasalahan, yang tersisa adalah menyelesaikannya. Tidak ada jalan pintas untuk ini, Yu Feng hanya bisa melemparkan mantra berulang kali, sambil mempertimbangkan fluktuasinya dengan saksama. Sebelum ia menyadarinya, Yu Feng telah sepenuhnya tenggelam. Dengan segala sesuatu di sekitarnya kabur hingga tak berarti. Matanya hanya melihat tongkat di tangannya, tali pada tongkat, pelampung pada tali, serta tali dan kail dengan umpan di bawah pelampung. Pada saat garis itu dilepaskan, bagaimana kekuatannya? Bagaimana lintasan berubah setelah tangannya terlepas, dan bagaimana ia menggunakan pergelangan tangannya untuk menyesuaikan secara tepat tali dan umpan sebelum menyentuh air? Dengan fokus yang mendalam, Yu Feng menyingkirkan semua gangguan. Berulang kali memikirkan detail-detail cermat ini dalam benaknya. Hei, Yu kecil, waktunya berangkat, hari sudah mulai gelap. Masih asyik dengan konsentrasinya, Yu Feng merasakan tepukan di bahunya dan tersadar kembali ke dunia nyata, hanya untuk menyadari bahwa langit telah gelap, kakak laki-lakinya, Liu Fengnian, yang menepuknya. Apa? Cepat sekali gelapnya. Yu Feng melihat sekeliling dan hanya melihat secercah cahaya matahari terbenam, dan waktu di ponselnya sudah lewat pukul 6. Liu Fengnian mengerutkan bibirnya, berbicara dengan kesal, begitu kamu mulai berlatih casting, kamu begitu asyiknya sampai kamu bahkan tidak menanggapi panggilan untuk istirahat. Berkemaslah, kita akan kembali besok. Ayo berangkat. Oke. Yu Feng menjawab dan mulai mengemasi perlengkapannya. Kemajuan tugas saat ini 4336. Keluar dari status fokus, pelatihan terganggu. Nada pemberitahuan sistem samar-samar terdengar di benak Yu Feng. Dia secara tidak sengaja telah berlatih selama lebih dari 4 jam sore itu tanpa menyadari waktu berlalu. Di mana yang lainnya? Saudara Liu, ayo kita makan sesuatu sebelum kita pulang. Liu Fengnian menggelengkan kepalanya, hari yang lain, ini akhir pekan, dan putriku ada di rumah. Kami makan di rumah. Qiangzi dan teman-temannya merasa latihan terlalu membosankan dan pulang sebelum jam 4. Oh, baiklah kalau begitu, jawab Yu Feng, menyadari bahwa makan malam akan menjadi tanggung jawabnya karena Liu Bro sudah punya rencana.
Setelah kembali ke toko, Yu Feng memakan makan malam sederhana. Untuk memuaskan rasa laparnya, lalu menutup tokonya. Dia masih memiliki tugas yang harus diserahkan pada hari itu. Sambil bertanya-tanya hadiah apa yang akan diterimanya. Kirimkan tugas. Ding. Selamat telah menyelesaikan tugas, debut Big Cannon Pit. Tugas komprehensif nilai A. Ding. Selamat atas pencapaian rekor pit baru, progres penyelesaian tugas. Saat ini 23. Ding. Selamat telah menerima item baru, Overlord Spear 15 feet. Overlord Spear 15 feet, joran pancing Taiwan untuk Black Pit. Dibuat dengan material berteknologi tinggi dan teknologi mutakhir. Dikembangkan secara khusus untuk Big Cannon Pit, memastikan bahwa meskipun kekerasan dan kekuatan batang cukup, sensitivitas dan berat materialnya diminimalkan. Efek tambahan, pemulihan ikan ekstrim, padat. Pemulihan ikan ekstrim, kecepatan pengambilan ikan plus 40%. Padat, dapat menahan pengambilan ikan dengan intensitas tinggi. Penggunaan jangka panjang tidak memengaruhi aksi joran. Tiba-tiba, sebuah joran pancing yang dikemas dengan baik muncul di hadapannya, dan Yu Feng dengan bersemangat mulai memegangnya. Bab 189. Hadiah ekstra. Batang terasa nyaman di tangan, mempertahankan gaya ringan dan kaku yang konsisten dari produk sistem tersebut. Gagang tongkat itu seluruhnya berwarna hitam dengan naga emas. Melingkar di permukaannya. Meski tidak meliputi area yang luas, ia mencolok, posturnya yang berliku-liku dan ganas tanpa hidup. Sambil melepas sumbat batang, Yu Feng dengan penuh kasih sayang menarik keluar bagian-bagian batang itu satu demi satu. Seluruh batang menampilkan desain pernis penuh dan alih-alih menggunakan rumbai tradisional di ujungnya, batang itu diganti dengan kepala biksu logam bundar. Sekilas, diameternya setidaknya 2,4 mm. Batang seperti itu, persis seperti yang dijelaskan, dirancang untuk menggunakan beban berat di Black Pit. Setelah seluruh batang dipanjangkan, Yu Feng mengocoknya dengan tangan kosong untuk menguji kekakuannya, yang tampaknya sekitar 9H. Dengan menekannya pelan ke langit-langit, ia mendapati batang itu tetap mampu menahan beban secara keseluruhan dengan sangat baik. Bukan salah satu batang baja biasa yang tidak bisa lentur sama sekali. Pagi ini, saat beradu pancing untuk mendapatkan ikan, Yu Feng harus memilih memotong tali pancing yang lebih pendek dan berat untuk mengimbangi joran 7H yang agak lunak. Sekarang dengan tombak Overlord di tangan, dia akan merasa jauh lebih nyaman dalam kondisi ikan yang sama. Setelah memegang batang, selanjutnya adalah penimbangan. Yu Feng melepas sumbat ujung dan meletakkannya pada timbangan elektronik, memperoleh pembacaan akhir hanya 120 gram untuk berat material yang tidak dicat. Dengan keseimbangan antara berat dan aksi yang demikian, ini adalah tongkat pancing berteknologi hitam tingkat tinggi lainnya. Hadiah sistemnya adalah sebuah tongkat baru yang semakin disukai. Yu Feng semakin ia memperhatikannya. Dia tidak bisa meletakkannya, dan saat memainkannya, dia secara naluriah menggerakkan lengan bawahnya, mencoba membuat gerakan melempar. Namun keterbatasan ruang di ruangan tersebut membuatnya sulit. Pada saat itu, Yu Feng mendapat ide, berlatih basic casting tidak mesti berarti pergi ke kolam tiang latihan. Karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan malam itu, mengapa tidak pergi ke tepi sungai sebentar? Jika tongkat pancingnya yang berukuran 3,6 meter tidak cukup presisi untuk dilempar, maka tongkat pancingnya yang berukuran 4,5 meter pasti juga akan cacat. Jika mempertimbangkan sifat sistemnya, jika sebelumnya dia berlatih mengikat kail secara tidak sengaja dan mendapat hadiah tak terduga, mungkin dengan sengaja meningkatkan kesulitan dalam latihan melempar bisa menghasilkan keuntungan yang mengejutkan. Seolah kerasukan, Yu Feng berjalan keluar sambil membawa pancingnya. Pada akhir Mei, suhu memang sudah cukup tinggi, tetapi di tepi sungai, dengan angin sepai-sepai, cuaca masih cukup menyegarkan. Tepi sungai yang biasanya ramai di musim semi kini jumlah nelayannya jauh lebih sedikit.
Berdiri di bendungan sambil melihat ke bawah, dia hanya bisa melihat beberapa pelampung yang bersinar di air, tidak banyak. Pemancing malam. Karena dia bertekad untuk berlatih teknik pancingnya dan tidak peduli dengan ukuran tangkapannya, Yu Feng mengambil kotak pancing dan pancingnya, meninggalkan penjaga ikan di belakangnya. Saat dia langsung menuju ke tepi sungai, dia menemukan tempat yang cukup datar dan mulai berlatih dengan tongkat pancing Black Pit barunya. Berlatih casting dan dasar-dasar lainnya dengan joran Black Pit. Yang sangat kaku sejujurnya agak bodoh dan cukup menantang karena joran tersebut hampir tidak bisa ditekuk, bergantung sepenuhnya pada ayunan. Yu Feng tidak berharap banyak dalam hal keuntungan, dia hanya mencoba sebuah ide berdasarkan pengalaman masa lalunya dengan keanehan sistem. Begitu dia memulainya, itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dihentikannya. Berat batang joran sebesar 120 gram sebenarnya membuat pengecoran menjadi cukup mudah. Akan tetapi, saat melepaskan tali, dibutuhkan teknik berayun. Dengan sedikit adaptasi sederhana, ia dengan cepat menemukan kecocokannya. Betapapun malasnya dia, begitu Yu Feng mulai serius, dia menjadi luar biasa fokus dan tekun. Setelah membuat beberapa penyesuaian sederhana pada perakitan tali dan pelampung, Yu Feng menyendok 200 ml penuh umpan ke dalam pembukaan umpan. Dengan kail lengan ukuran 4, ia mulai melempar umpan. Bersumpah untuk pulang hanya setelah ia selesai menghabiskan gumpalan umpan seukuran kepalan tangan itu. Awalnya, dia agak linglung. Tidak ada titik acuan di malam hari, dan ia hanya dapat menggunakan bahan yang menyala dalam gelap pada tongkat gembala di ujung depan pemegang tongkat. Setelah memancing beberapa saat dan merasa terbiasa, Yu Feng hampir tidak membutuhkan lampu kepalanya lagi. Ia dapat memperkirakan posisi tali pancing dan pemberatnya dalam kegelapan, dan berhasil menangkapnya dengan akurat 9 dari 10 kali. Secara bertahap, Yu Feng kembali tenggelam ke dalam kondisi konsentrasi latihan tongkat. Mengangkat tongkat, mengumpulkan tali, umpan, membelah kail. Melempar, siklus ini berulang tanpa henti. Sebelum ia menyadarinya, bola-bola umpan di tangan Yu Feng makin mengecil, menyusut dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur angsa, lalu seukuran telur ayam, dan akhirnya hanya tersisa seukuran telur merpati, yang membuat melempar umpan jadi sangat merepotkan. Setelah beberapa kali percobaan, bola umpannya terlalu kecil dan Yu Feng tidak berhasil memasang umpan pada kedua kail dengan benar. Dia mengerutkan kening dan mendongak. Nelayan di tepi sungai telah pergi tanpa sepengetahuannya, dan ketika ia memeriksa waktu di ponselnya, waktu menunjukkan pukul 12.35 dini hari. Dia tiba sebelum pukul 8 malam, dan telah melakukannya selama hampir 5 jam. Yu Feng meregangkan lehernya yang sakit dan memutuskan untuk pulang. Misi tercapai. Selama 3 hari berikutnya, Yu Feng menghabiskan paginya dengan mengawasi toko. Setelah makan siang, ia akan berkendara ke Danau Bintang Bulan. Untuk berlatih casting, kembali ke toko untuk makan siang di malam hari, dan jika tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, melanjutkan latihan di tepi sungai di malam hari. Memahami kekhasan sistem tersebut, Yu Feng sengaja meningkatkan kesulitan dengan berlatih menggunakan joran pancing Black Pit. Sepanjang 4,5 m, bukan 3,6 m seperti yang digunakan sebelumnya. Karena penasaran untuk melihat hadiah apa yang akan diberikan sistem tersebut pada akhirnya. Yu Feng bertahan melalui pelatihan monoton berintensitas tinggi. Dan, pada sore hari terakhir, telah menyelesaikan persyaratan sistem lebih cepat dari jadwal. Dia tidak sabar untuk menyerahkan tugasnya. Ding. Selamat telah menyelesaikan tugas Intermediate Casting. Evaluasi tugas A. Selamat telah memperoleh keterampilan pengecoran menengah. Intermediate Casting, keterampilan dasar tingkat menengah yang meningkatkan akurasi di atas kemampuan casting dasar, memberikan detail yang lebih halus dalam memancing sehari-hari. Memberikan kontrol yang lebih baik atas perakitan tali pancing dan penempatan umpan. Efek skill,
Akurasi casting 90. Mengingat tingginya disiplin diri dan kesadaran tuan rumah, hadiah. Skill tambahan, Black Pit Casting Expertise, telah diberikan. Keahlian casting lubang hitam, dalam konteks memancing lubang hitam, memberikan tambahan G50 untuk akurasi casting, tidak terbatas pada metode memancing apapun, dan dapat ditumpuk dengan efek lainnya. Tugasnya selesai, dan seperti yang diharapkan, Yu Feng mendapat hadiah tambahan. Meskipun keahlian pengecoran lubang hitam terbatas pada skenario tertentu, namun keahlian ini cukup signifikan, dengan tambahan G50. Pada akurasi pengecoran, menyamai efek keahlian pengecoran dasar. Dan dapat dikombinasikan dengan keahlian lain. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Setelah mempelajari teknik casting tingkat menengah melalui pelatihan dan tugas, Yu Feng tidak sabar untuk menguji efek dari keterampilan tersebut. Masih menggunakan mangkuk kecil di kotak makanan sebagai target. Yu Feng melemparkan 10 kali dengan tongkat sepanjang 4-5 m. Dan mengenai sasaran dengan stabilitas yang luar biasa. Efeknya kuat, tetapi Yu Feng belum puas. Dia menyimpan joran sepanjang 4,5 m dan mengambil joran sepanjang 3,6 m yang rencananya akan digunakan untuk menjepit ikan keesokan harinya untuk menguji kinerjanya dengan upaya penuh. Ketika ia memegang tongkat sepanjang 3,6 m, ia merasa seperti tidak memegang apapun, terlalu mudah. Setelah mengayunkannya beberapa kali dengan santai, Yu Feng menyesuaikan umpan berdasarkan pendekatannya sebelumnya pada pembukaan umpan, menciptakan campuran khusus yang cocok untuk ikan tua di kolam tiang latihan, dan mulai memancing secara metodis. Dengan keterampilan dasarnya yang solid, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan ikan. Setelah pelatihan, Yu Feng memiliki kendali yang sangat tepat atas penempatan umpan, hampir selalu dalam radius 3 hingga 5 cm. Setelah setengah jam memancing dengan fokus, ia menangkap 75 ikan. Peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Yu Feng sangat puas dengan penampilannya sendiri. Setelah menghitung ikan-ikannya, Yu Feng melepaskannya kembali ke dalam air, menatap pancing di tangannya, dan merasakan rasa ingin tahu dan keyakinan yang tak tergoyahkan muncul dalam dirinya. Kompetisi mencubit ikan besok adalah miliknya untuk dimenangkan. Bab 190. Mengerahkan kekuatan besar. Keesokan paginya, Yu Feng bangun pagi-pagi. Pukul 5:30, ia membuka pintu dan menyambut sekelompok klien pemancing pagi. Pukul 7, Liu Fengnian pergi ke toko bersama Qiang Zi. Saatnya berangkat. Bagaimana persiapannya? Merasa percaya diri? Liu Fengnian telah mengunjungi lokasi pemancingan 2 kali saat Yu Feng berlatih dan telah berbagi salah satu kiatnya dengan Yu Feng sebagai gelombang motivasi terakhir sebelum pertandingan. Setelah menguasai tongkat pengecoran menengah, Yu Feng merasa peluangnya untuk menang telah meningkat pesat dan berkata dengan yakin, tentu saja saya yakin. Lihat saja aku hari ini. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Oke. Yu Feng dan Liu Fengnian mengendarai mobil mereka ke lokasi pemancingan. Begitu mereka masuk, mereka menyadari bahwa kolam kompetisi hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Pada hari biasa, kolam yang biasanya hanya didatangi sedikit pemancing, kini menampung sedikitnya selusin orang yang mengobrol. Dalam kelompok kecil di tepi pantai, dan tempat parkir kecil. Menampung sedikitnya 7 atau 8 mobil, termasuk beberapa model mobil mewah. Ini hanya adu ikan, kenapa ribut-ribut? Yu Feng mengerutkan bibirnya, merasa bahwa situasinya tidak sesederhana yang diantisipasinya. Pertarungan ikan yang diatur Bai Su memang tidak sederhana. Setelah kembali ke toko Zhao Dezong, berita tentang tantangan Bai Su terhadap Yu Feng telah menyebar dalam lingkaran kecil. Bai Su juga seorang pria yang menarik. Pekerjaan utamanya adalah sebagai guru di sekolah kejuruan, dan dia suka memancing. Di awal karirnya, ia pernah mengikuti berbagai turnamen, belajar di bawah bimbingan Ma Yuhua, seorang guru memancing ternama di kota itu, dan meraih sejumlah penghargaan. Kemudian,
Karena dianggap terlalu berat dan mahal, ia secara bertahap meninggalkan kompetisi dan mulai memancing di Danau Black Pit. Berbicara tentang teknik Black Pit, keterampilannya tidak rendah. Ia unggul dalam berbagai trik, menggunakan tongkat pancing dan tali pancing dengan sangat licin. Ia jarang sekali gagal dalam memancing, terutama di lokasi yang sulit dijangkau, selama ia melihat peluang untuk melempar tongkat pancing, ia hampir selalu berhasil mendapatkan ikan, benar-benar seorang pemburu ikan. Terlepas dari semua itu, yang paling dibanggakan Bai Su adalah keterampilannya yang terasah dengan baik dalam menangkap ikan mas. Kecil selama hari-hari kompetisinya, dia dikenal di kalangannya sebagai penembak cepat. Kalau menyangkut frekuensi umpan, bahkan bos pemancingan lokal mungkin tidak bisa menandinginya, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengintimidasinya kalau menyangkut ikan mas kecil. Beberapa hari yang lalu, Yao Tao berkelahi dengan Yu Feng dan kehilangan muka ketika pancingnya patah. Ketika Bai Su mengetahui hal ini saat sedang memancing senjata besar, dia tengah memikirkan beberapa ide. Tanpa diduga, dia terjerat dengan Yu Feng, dan pola pikirnya hancur total, berakhir dalam keadaan lebih buruk tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Akan tetapi, bukan tanpa hasil, dia memancing pertengkaran dan menantang Yu Feng di kolam kompetisi untuk menangkap ikan mas kecil, dan Yu Feng, yang tidak menyadari bahayanya, telah setuju. Sekarang, semua orang di kolam itu, kecuali Lu Yong yang dipanggil sebagai wasit, hadir di sana untuk mendukung dan menyaksikan. Kegembiraan itu, semuanya adalah teman-teman dari toko Zhao Dezong. Setelah memarkir mobil, Yu Feng mengambil perlengkapannya dari bagasi dan memasuki arena. Yo, Anda di sini. Sudah larut malam, kukira kau tidak akan berani datang, teriak Bai Su dari kejauhan, senyumnya lebih mengejek daripada gembira. Yu Feng meliriknya, dan jelas bahwa Bai Su telah tiba sangat awal. Peralatan pancingnya sudah terpasang dengan sempurna, dan dia memiliki segumpal umpan seukuran kepalan tangan yang ditutupi handuk agak basah di kotak makanannya. Itu hanya pertarungan ikan, bukan hilangnya berhektar-hektar tanah. Apa? Takut aku tidak berani datang? Hai, saudara Zhao dan Guru You juga ada di sini. Di mana Li Chungen? Aku belum pernah melihatnya di pertandingan-pertandingan terakhir. Yu Feng menyeringai, membalas dengan ejekan datar. Yu Feng benar-benar membuat Bai Su terdiam hanya dengan satu kalimat. Dengan begitu banyak orang yang menonton kejadian itu, Yu Feng menyapa semua orang kecuali Zhao Dezong dan Yao Tao, dan bahkan bertanya kemana Li Chungen pergi. Semua orang tahu tentang Li Chungen yang kalah taruhan dan harus memanggil seseorang, ayah, rasanya seperti menampar wajah seseorang. Zhao Dezong mengembuskan asap rokoknya untuk menutupi rasa malunya. Dan berkata, Li kecil ada urusan dan tidak bisa datang. Aku dan teman-teman sedang nongkrong di toko, mendengar kamu dan Old Bai sedang berburu ikan, jadi kami datang untuk menonton. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menonton. Saya tidak keberatan, siapapun bisa menonton. Kalian datang agak terlambat. Aku akan bersiap dulu, dan kita bisa ngobrol nanti, jawab Yu Feng, lalu sambil membawa kotak pancingnya, dengan santai memilih tempat di tepi selatan untuk memulai persiapan sebelum memancing. Melihat betapa percaya diri Yu Feng, sekelompok pemuda di sebelah Bai Su mulai berbisik satu sama lain. Bai tua, apakah kamu yakin tentang ini? Saya pikir orang ini tampak cukup percaya diri. Dia mungkin masih muda, tapi dia punya sifat pemarah, jadi tidak mudah untuk diajak main-main. Xiao Ju, itu pertanyaan yang buruk. Di kalangan pemancing di kota Wei, ketika harus menjepit ikan mas cerucian kecil, siapa yang pernah ditakuti oleh Old Bai? Kudengar dari Bos Ge bahwa Yu Feng telah berlatih di kolam tiang. Latihan setiap sore selama beberapa hari terakhir, tidak pernah absen sehari pun. Lebih baik berhati-hati sedikit dan jangan meremehkannya. Bai Su melengkungkan bibirnya dan berkata dengan percaya diri. Tidak terlihat seperti elang meskipun dengan cakar itu.
3 hari latihan tidak cukup untuk apapun, lihat saja bagaimana. Aku menanganinya nanti. Kelompok itu terus berceloteh, sementara Yu Feng di seberang sungai, mengabaikan mereka sepenuhnya dan dengan sabar melanjutkan persiapan prakompetisinya. Setelah mengenal perlengkapan dan umpan dalam beberapa hari terakhir, Yu Feng menyiapkan 2 set perlengkapan baru untuk ikan. Cepat dan lambat, serta menyiapkan 2 umpan berbeda yang ditujukan untuk masing-masing ikan. Dia segera menyelesaikan persiapannya. Sepanjang perjalanan, Liu Fengnian diam-diam mengawasi di sisinya. Hasil latihan Tiang Yu Feng selama beberapa hari terakhir masih sulit diukur, tetapi persiapan umpannya sangat sistematis, dan persiapannya menyeluruh. Tidak pasti bagaimana ia akan bertindak saat memancing. Saat kompetisi semakin dekat, Liu Fengnian dengan lembut mengingatkan, Bai Su paling jago menangkap ikan cepat. Hari ini, karena hanya Anda berdua yang memancing di seluruh kolam, ikan-ikan kemungkinan besar akan sangat aktif, jadi Anda harus mempertahankan kecepatan dan tetap fokus. Jangan sekali-kali biarkan dia mendominasi dan mengacaukan permainanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya peluang sama sekali. Yu Feng mengangguk. Oke, aku ingat apa yang kamu katakan. Pada saat itu, Qiangzi berjalan-jalan di sekitar lubang dan kembali sambil bergumam pelan, sialan, Bai Su benar-benar sombong, bahkan membanggakan tentang menggunakan pertarungan kecepatan gamma setelah kalah dengan menancapkan tongkatnya di lumpur. Tongkat pancing yang bagus di toko Zhao Dezong semuanya dirusak oleh orang-orang ini. Bukankah tongkatmu sebuah prototipe? Memasang bagian-bagiannya pasti sulit, bukan? Bagaimana kalau menggunakan tongkatku saat kompetisi, untuk berjaga-jaga? Liu Fengnian teringat akan tongkat itu dan bertanya. Lagi. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan tongkatku sendiri. Yu Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika batangnya patah. Tapi dia tidak merasakan kalah. Karena lawannya pandai menangkap ikan cepat, Yu Feng tentu tidak bisa mengganti joran sekarang. Joran pancing cenging 3H sepanjang 12 kaki yang dipegangnya hanya berbobot sekitar 40 gram, yang dapat menghemat banyak tenaga karena aksinya yang cepat. Ya sudah, terserah kamu saja, hati-hati nanti. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8. Lu Yong, yang sedang minum teh bersama Bos Ge, berjalan keluar kabin. Kotoran. Lu Yong juga ada di sini. Apakah dia akan menjadi wasit? Melihatnya, Liu Fengnian mengeluarkan kutukan yang langka.